Halo semuanya, selamat datang di channel Zahra Bercerita. Tempat di mana cerita punya rasa, dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan, dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk kita mulai kisahnya. Aku tidak pernah menyangka bahwa suamiku, Erwin, yang selama ini terlihat begitu mencintaiku, ternyata bisa menusukku dari belakang. Sore itu, aku baru saja pulang dari kantor lebih awal. Biasanya, Erwin pulang lebih dulu dariku, tapi kali ini, aku sengaja mengecek keberadaannya setelah melihat tanda-tanda aneh dalam beberapa bulan terakhir. Ponselnya sering ia simpan dalam mode senyap. Ada panggilan yang selalu ia jawab dengan bisik-bisik, dan yang paling mencurigakan, aroma parfum wanita yang menempel di bajunya. Aku mencoba membuang semua pikiran buruk, berpikir bahwa aku hanya berlebihan. Namun, instingku berkata lain. Sore itu, aku melihatnya sendiri. Di sebuah restoran mewah di pusat kota, tepat di dekat jendela besar yang menghadap ke jalan. Aku melihat Erwin duduk bersama seorang wanita muda, berpenampilan cantik dan anggun. Mereka tertawa bersama. Tangan wanita itu sesekali menyentuh tangan Erwin, dan yang paling menyakitkan, Erwin tidak menolak. Darahku mendidih. Hatiku bergetar hebat. Tapi aku menahan diri. Aku tidak akan berbuat gegabah. Dengan langkah mantap, aku masuk ke dalam restoran. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. "Mas," panggilku lembut ketika aku sudah berdiri di depan meja mereka. Erwin terkejut, tapi hanya sesaat. Wajahnya langsung berubah datar, seolah-olah kepergok sedang melakukan hal biasa. Wanita di depannya menatapku dengan raut bingung, lalu dengan cepat menarik tangannya dari genggaman Erwin. Aku menatap suamiku lekat-lekat. Aku menantinya berbicara, memberi alasan, menjelaskan sesuatu apapun. Namun, yang keluar dari mulutnya justru sesuatu yang membuatku semakin muak. "Oh, sayang, kamu kok tiba-tiba di sini?" katanya dengan nada datar, seolah aku hanya sekadar teman lama yang tak sengaja bertemu. Aku menahan napas, berusaha tetap tenang. Seharusnya aku yang bertanya begitu. "Aku kira Mas masih di kantor, ternyata lagi santai di sini ya." Wanita di depannya semakin gelisah. Ia menggigit bibir, jelas tidak nyaman dengan situasi ini. "Mas, ini siapa?" tanyaku dengan suara selembut mungkin, meskipun hatiku ingin meledak. Erwin tersenyum kecil. Senyum yang selalu berhasil meluluhkan hatiku dulu, tapi kini terasa seperti belati yang menusuk dada. "Oh, ini Anissa, teman kerja Mas." Aku menatap wanita itu, dan dia pun balas menatapku. Sekilas, ada ketakutan di matanya, tapi ia dengan cepat menutupi itu dengan senyuman manisnya. "Iya, Mbak, saya Anissa. Kami memang sering kerja bareng. Kebetulan tadi lagi ngobrol soal kerjaan, makanya mampir ke sini." Aku tertawa kecil. "Oh gitu ya? Kerjaan apa yang sampai harus pegang-pegangan tangan segala?" Aku melirik tangan mereka yang masih berada di atas meja, dan Anissa dengan kikuk segera menarik tangannya ke pangkuan. "Sayang, jangan lebay, deh," kata Erwin dengan nada kesal. "Kita cuma ngobrol biasa. Kok, kamu datang tiba-tiba gini bikin suasana jadi nggak enak." Aku menghela napas pelan, mencoba menenangkan diriku sendiri. Aku bisa saja membuat keributan sekarang juga, melempar air ke wajah mereka, atau bahkan menampar Anissa. Tapi tidak. Aku tidak akan membuat diriku tampak seperti istri cemburu yang tak tahu diri. Aku tersenyum, meskipun hatiku menjerit pilu. "Oh ya? Maaf ya kalau aku ganggu. Aku cuma mau memastikan sesuatu aja." Aku melirik Erwin sekali lagi, lalu mengangguk ke arah Anissa sebelum berbalik pergi. Aku bisa merasakan tatapan mereka menempel di punggungku, mungkin bertanya-tanya mengapa aku tidak marah atau berteriak. Aku berjalan keluar restoran dengan langkah tenang, tetapi di dalam hatiku, aku sudah menyusun rencana. Aku tidak akan menangis dan mengemis. Tidak. Aku akan membuat mereka menyesali perbuatan mereka. Tapi tidak sekarang. Aku harus menunggu waktu yang tepat.
Ini baru permulaan. Aku pulang dengan hati yang penuh amarah, tetapi wajahku tetap tanpa ekspresi. Aku tidak mau Erwin atau wanita murahan itu melihat betapa hancurnya aku. Aku ingin mereka berpikir aku baik-baik saja, bahwa aku tidak peduli. Karena hanya dengan cara itu, aku bisa menjalankan rencana ini dengan sempurna. Sesampainya di rumah, aku melihat ibu mertuaku, Bu Lastri, duduk di ruang tamu. Seperti biasa, tatapannya penuh penilaian. Aku sudah menduga, pasti ada hal yang akan membuatku semakin muak hari ini. Kamu dari mana, Naila? Udah hampir maghrib baru pulang. Jangan-jangan kerjaan kantor lagi, ya? Udah jadi istri harusnya lebih mikirin suami daripada kerja. Aku tersenyum tipis, menahan keinginan untuk membalas kata-katanya dengan tajam. Aku sudah terlalu lelah untuk berdebat. Iya, Bu, tadi ada urusan sedikit. Aku menjawab pendek sambil melepas tas dan duduk di sofa. Tak lama kemudian, Erwin pulang. Aku masih bisa mencium samar-samar aroma parfum yang tidak asing, parfum wanita itu. Dia masuk seolah tidak terjadi apa-apa, melempar senyum tipis ke arahku. Kamu udah makan, sayang? Tanyanya seolah tidak ada dosa. Aku tersenyum kembali. Senyum yang sama dengan yang kuberikan di restoran tadi. Senyum penuh kepalsuan. Belum, Mas. Tadi buru-buru pulang. Tapi gak apa-apa, aku gak lapar kok. Bu Lastri memandang kami bergantian. Lalu tiba-tiba, dia bicara, Naila, aku mau ngomong sesuatu. Kamu jangan kaget, ya? Aku menoleh. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku semakin curiga. Masalah apa, Bu? Mertua itu menatapku tajam sebelum akhirnya menghela napas pelan. Begini, Naila. Aku nggak mau rumah tangga kalian bermasalah. Aku tahu kalau Erwin itu lelaki baik, tapi dia juga butuh perhatian lebih. Nah, aku dengar dari Erwin sendiri kalau dia sudah dekat sama seseorang. Jantungku berdebar keras. Aku melirik ke arah Erwin, yang tiba-tiba tampak sedikit gelisah. Jadi dia sudah berani menceritakan tentang perselingkuhannya pada ibunya sendiri? Dan aku pikir, daripada kalian ribut atau ada drama nggak penting, lebih baik kamu ikhlas dan restui saja kalau dia ingin menikahi wanita itu. Darahku seolah berhenti mengalir. Aku menatap Bu Lastri, memastikan bahwa aku tidak salah dengar. Aku lalu beralih menatap Erwin, mencari keberanian dalam dirinya untuk membantah. Tapi yang aku temukan hanyalah keheningan. Erwin tidak membantah. Jadi, ini yang mereka inginkan? Mereka ingin aku menjadi istri pertama yang harus menerima suaminya berbagi ranjang dengan wanita lain? Aku mengangguk pelan. Aku tidak menunjukkan reaksi marah atau menangis seperti yang mungkin mereka harapkan. Sebaliknya, aku justru tersenyum. Oh, begitu? Jadi Mas Erwin memang serius sama perempuan itu? Tanyaku dengan nada ringan, seolah tidak sedang membahas kehancuran pernikahanku sendiri. Bu Lastri tersenyum puas. Bagus kalau kamu bisa mengerti. Daripada nanti malah cerai dan malu-maluin keluarga. Lebih baik kamu tetap jadi istri pertama dan biarkan suamimu bahagia. Aku melirik Erwin yang masih diam. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk berbicara. Lelaki pengecut. Aku menahan diri untuk tidak tertawa. Mereka pikir aku akan menangis. Mereka pikir aku akan meratap, mengemis, dan memohon agar Erwin tidak menikahi wanita itu? Tidak. Aku justru akan mengizinkannya. Aku akan merestui hubungan haram ini. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin melihat mereka hancur dengan tanganku sendiri. Aku menarik napas pelan, lalu berkata dengan suara yang sangat tenang, "Baiklah, kalau itu yang Mas Erwin mau, aku restui." Aku melihat ekspresi Bu Lastri yang tampak puas. Mungkin dia berpikir aku adalah istri bodoh yang mau menerima segalanya tanpa perlawanan. Sementara Erwin, ia tampak sedikit kaget. Mungkin tidak menyangka aku akan menerimanya secepat ini. Serius, Naila? Kamu benar-benar ikhlas? Tanya Erwin dengan ragu. Aku tersenyum lembut. Tentu saja, Mas. Aku akan jadi istri yang baik.
aku akan mendukung keputusan Mas. Lagi pula, aku juga ingin melihat bagaimana kehidupan kalian nanti. Aku bisa melihat sedikit keraguan di mata Erwin, seolah dia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan persetujuanku yang terlalu cepat. Tapi dia menepisnya dan justru terlihat semakin percaya diri. Bagus kalau begitu. Kamu memang istri yang pengertian, Naila, kata Bu Lastri penuh kebanggaan. Aku hanya tersenyum dalam hati. Biarkan mereka menikmati kemenangan semu ini. Biarkan mereka berpikir aku menerima semuanya dengan pasrah. Padahal, inilah awal dari permainan yang sesungguhnya. Aku mulai menjalankan rencanaku. Aku tidak ingin terburu-buru. Aku ingin permainan ini berlangsung perlahan, hingga mereka sendiri yang akan menyesali semua ini. Setelah menyatakan restu palsuku pada pernikahan Erwin dan Ayu, aku mulai berakting seperti istri yang pasrah. Aku tetap tersenyum di depan mertua dan adik iparku, Rina, seolah-olah aku benar-benar menerima semua ini dengan lapang dada. Namun, tak butuh waktu lama sebelum mereka mulai menunjukkan sifat asli mereka. Hari itu, aku sedang duduk di ruang tamu, pura-pura membaca majalah sambil menikmati teh. Aku sudah tahu dari Erwin bahwa mereka akan mengadakan pertemuan keluarga untuk membahas pernikahannya dengan Ayu. Benar saja, tak lama kemudian, Bu Lastri dan Rina datang dengan wajah penuh percaya diri. Mereka duduk di hadapanku, dan aku bisa melihat tatapan meremehkan dari Rina yang sejak awal memang tidak pernah menyukaiku. Naila, aku dan Rina sudah bicara soal pernikahan Erwin. Kami pikir, karena kamu sudah setuju, ada beberapa hal yang harus kita atur, kata Bu Lastri, menyeringai puas. Aku meletakkan majalahku dan tersenyum manis. Oh, hal apa, Bu? Rina yang sejak tadi diam, akhirnya ikut bersuara. Begini, Kak, kakak kan udah ikhlas, ya? Jadi, aku sama Mama pikir, kenapa nggak sekalian aja Kak Naila yang urus semua persiapan pernikahannya? Aku hampir tertawa mendengar kalimatnya. Mereka pikir aku ini siapa? Wedding organizer gratisan? Tapi aku tetap tersenyum. Oh, maksud kalian, aku yang menyiapkan semuanya? Iya dong. Siapa lagi yang lebih cocok? Daripada pakai orang lain, lebih baik kamu sendiri yang urus. Kan lebih irit juga? Kata Bu Lastri sambil terkekeh. Aku menatap mereka satu persatu. Bu Lastri tampak sangat menikmati momen ini, sementara Rina melipat tangan di dada dengan ekspresi angkuh. Mereka pikir aku akan marah? Atau menolak mentah-mentah? Tidak. Aku justru akan menuruti permintaan mereka. Aku tersenyum lebih lebar. Baiklah, kalau itu memang permintaan Ibu dan Rina, aku akan urus semuanya. Rina tampak terkejut, mungkin mengira aku akan menolak. Tapi Bu Lastri justru semakin puas. Bagus. Nah, aku juga mau ngomong satu hal lagi. Karena nanti Ayu bakal jadi istri Erwin juga, lebih baik kamu pindah ke kamar tamu. Aku merasakan amarah mulai naik ke kepalaku, tapi aku segera mengendalikannya. Oh, jadi aku harus keluar dari kamar utama? Tanyaku dengan nada polos. Iya dong. Masa kamu tidur di ranjang yang sama setelah Ayu resmi jadi istri Erwin? Kasihan Ayu nanti, Kak, sahut Rina dengan suara menyebalkan. Aku tersenyum dan mengangguk pelan. Baiklah, aku akan pindah ke kamar tamu. Aku bisa melihat keterkejutan di wajah mereka. Mereka pasti berpikir aku sudah benar-benar gila karena menerima semua ini begitu saja. Tapi mereka tidak tahu, aku sedang menunggu momen yang tepat. Bagus. Oh iya, jangan lupa juga buat bantuin urusan catering, undangan, sama dekorasi. Ayu kan masih sibuk, kata Bu Lastri lagi. Aku kembali mengangguk. Tentu saja, Bu. Aku akan pastikan semuanya berjalan dengan baik. Mereka akhirnya pergi dengan wajah puas, meninggalkanku sendiri di ruang tamu. Aku menghela napas pelan. Aku tidak marah. Aku justru semakin bersemangat. Karena semakin jauh mereka melangkah, semakin sakit pula jatuhnya nanti. Dan aku akan memastikan, ketika mereka jatuh, tidak akan ada lagi jalan untuk bangkit. Aku sudah mengatur semuanya.
Sekarang, permainan sesungguhnya dimulai. Aku tidak akan langsung menghancurkan mereka dalam sekali pukulan. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya dikhianati, dipermalukan, dan dihancurkan secara perlahan, sama seperti yang mereka lakukan padaku. Setelah pertemuan dengan Bulastri dan Rina, aku mulai menjalankan peranku sebagai istri baik yang dengan rela membantu persiapan pernikahan Erwin dan Ayu. Aku mengurus catering, dekorasi, bahkan aku sendiri yang memesankan undangan pernikahan mereka. Aku ingin mereka semakin percaya diri, semakin merasa menang. Karena semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit ketika jatuh. Suatu malam, aku melihat Erwin duduk di ruang kerja dengan ponselnya. Dia tampak sibuk mengetik sesuatu, senyumnya lebar. Aku tahu dia sedang mengobrol dengan Ayu. Aku berjalan mendekatinya, pura-pura tidak tahu apa-apa. "Mas, lagi sibuk?" tanyaku lembut. Dia langsung menoleh dan buru-buru mengunci ponselnya. Enggak kok, cuma urusan kerjaan." "Ada apa?" Aku tersenyum. "Enggak ada. Aku cuma mau kasih tahu kalau undangan pernikahan Mas sama Ayu sudah selesai dicetak. Besok aku bisa ambil." Matanya berbinar. "Wah, bagus. Makasih ya, Nah. Aku nggak tahu harus gimana kalau nggak ada kamu." Aku hanya tersenyum kecil. "Tentu saja, Mas. Aku ingin kau merasa sangat bergantung padaku sebelum aku benar-benar menghancurkanmu." Namun, aku tidak hanya fokus pada Erwin. Aku juga mulai mencari celah dalam hubungan Ayu. Aku sudah lama curiga bahwa perempuan itu tidak setulus yang Erwin kira. Aku yakin, Ayu punya sisi lain yang masih disembunyikannya. Aku mulai menyelidiki. Aku meminta bantuan seorang teman lamaku, Dian, yang bekerja sebagai pegawai administrasi di kantor Erwin. Dia punya akses ke banyak data, termasuk informasi pegawai dan transaksi keuangan. Aku tahu ini ilegal, tapi aku tidak peduli. Beberapa hari kemudian, Dian menghubungiku. "Naila, kamu harus lihat ini." Aku datang menemuinya di sebuah kafe. Dian menyerahkan beberapa dokumen kepadaku. Aku membaca setiap lembar dengan saksama. Darahku mendidih. Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa Ayu sudah beberapa kali menerima transfer uang dalam jumlah besar dari seorang pria bernama Hendra, atasan Erwin di kantor. Aku menutup map dengan erat. "Kamu yakin ini valid?" tanyaku. "Sangat yakin. Aku sudah cek beberapa kali." Aku menghembuskan napas panjang. Ini lebih dari yang aku harapkan. Jadi, Ayu ternyata tidak hanya merebut suamiku, tapi juga memiliki hubungan dengan pria lain di belakang Erwin? Senyumku mengembang. Aku sudah memiliki senjata untuk menjatuhkan mereka. Aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Aku sudah menggenggam senjata yang bisa menghancurkan Erwin dan Ayu sekaligus. Aku hanya perlu menunggu momen yang tepat untuk meledakkannya. Hari pernikahan mereka semakin dekat. Semua persiapan berjalan lancar, karena aku yang mengurusnya. Aku ingin mereka merasa nyaman, percaya diri, dan tidak sadar bahwa mereka sedang berjalan menuju kehancuran mereka sendiri. Namun, sebelum aku menjatuhkan pukulan terakhir, aku perlu memastikan bahwa Erwin terperangkap sepenuhnya dalam skenarionya sendiri. Malam itu, aku menyiapkan makan malam spesial untuk Erwin. Aku berpura-pura menjadi istri yang penuh perhatian. Aku memasak makanan favoritnya, menyiapkan suasana hangat di meja makan, dan bahkan menuangkan segelas anggur untuknya. Ketika dia pulang, dia tampak terkejut melihat perlakuanku. "Loh, kok tiba-tiba masakin yang spesial gini?" tanyanya sambil melepas jasnya. Aku tersenyum. "Aku cuma ingin berterima kasih. Mas sudah jadi suami yang baik selama ini, dan aku ingin kita tetap akrab meskipun nanti Mas sudah menikah lagi." Erwin terlihat tersentuh. Bodohnya dia masih berpikir bahwa aku tulus. Dia tidak sadar bahwa perangkap sudah hampir menutup di sekelilingnya. Kami makan malam bersama, dan aku memanfaatkan momen itu untuk memancing lebih banyak informasi. Aku bertanya santai tentang Ayu, bagaimana perasaan Erwin terhadapnya, dan rencana mereka setelah menikah. Aku benar-benar mencintai Ayu, Nah.
Aku yakin dia wanita yang tepat buatku. Aku hampir tertawa. Tepat? Tunggu saja, Mas. Aku akan tunjukkan siapa sebenarnya wanita yang Mas pilih itu. Malam itu, aku menghubungi Dian lagi. Kamu masih bisa dapat akses ke kantor Erwin? Bisa. Ada yang kamu butuhkan? Aku perlu bukti lebih konkret soal hubungan Ayu dan Hendra. Bisa carikan buatku? Beri aku waktu 2 hari. Aku akan pastikan kamu mendapatkan sesuatu yang besar. Aku menutup telepon dan tersenyum puas. 2 hari kemudian, Dian mengirimiku rekaman CCTV dari salah satu hotel dekat kantor Erwin. Rekaman itu menunjukkan Ayu masuk ke dalam kamar hotel bersama Hendra. Tidak hanya itu, ada juga bukti transfer sejumlah besar uang dari Hendra ke rekening Ayu. Ini lebih dari cukup. Aku mempersiapkan pukulan terakhirku dengan hati-hati. Aku menunggu sampai acara pertunangan Erwin dan Ayu, momen di mana semua orang yang berperan dalam drama ini berkumpul. Hari itu tiba. Rumah Bu Lastri penuh dengan tamu. Erwin tampak gagah dengan setelan jas, sementara Ayu berdiri di sampingnya dengan gaun anggun, tampak seperti wanita paling beruntung di dunia. Aku berdiri di antara para tamu, menunggu waktu yang tepat. Saat acara sudah hampir selesai, aku mengambil mikrofon. Semua mata tertuju padaku. Maaf, saya ingin mengucapkan sesuatu. Bu Lastri tampak tidak senang. Naila, ini acara tunangan Erwin, jangan bikin drama. Aku tersenyum. Oh, saya tidak berniat membuat drama. Saya hanya ingin memberikan hadiah spesial untuk tunangan baru kita. Aku menekan tombol di ponselku. Layar besar yang digunakan untuk menampilkan slideshow foto pertunangan mereka tiba-tiba berubah. Rekaman CCTV hotel muncul di layar. Tamu-tamu terkejut. Erwin membelalakan mata. Ayu langsung pucat pasi. Apa ini?" Suara Erwin gemetar. Aku menatapnya dengan penuh kemenangan. Ini adalah bukti bahwa wanita yang Mas pilih ternyata sudah punya pria lain sebelum pernikahan kalian. Dan yang lebih menarik lagi, pria itu adalah bos Mas sendiri. Ruangan menjadi riuh. Bisikan-bisikan terdengar di antara para tamu. Bu Lastri menatap Ayu dengan marah. "Ayu, apa benar ini?" Ayu terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Erwin terlihat seperti pria bodoh yang baru saja menyadari bahwa hidupnya hancur dalam hitungan detik. Aku mendekati Erwin, membisikkan sesuatu tepat di telinganya. "Selamat, Mas. Sekarang kita impas." Lalu aku berjalan keluar dengan penuh kemenangan, meninggalkan mereka semua dalam kehancuran yang mereka buat sendiri. Setelah kehancuran Erwin dan Ayu di depan semua tamu, aku merasa puas, tetapi masih ada yang belum selesai. Bu Lastri dan Ririn, mertuaku dan adik iparku yang selalu menghinaku, belum merasakan akibat dari kelakuan mereka. Selama ini mereka memperlakukanku seperti sampah, menganggap aku tak berguna, dan lebih memilih memuja Ayu. Kini saatnya mereka menerima karmanya. Aku sengaja menunggu beberapa hari setelah kejadian itu. Aku ingin mereka merasakan dulu rasa malu yang luar biasa sebelum aku menghancurkan sisa harga diri mereka. Seperti yang kuduga, gosip tentang Erwin dan Ayu menyebar luas. Semua orang tahu bahwa Ayu ternyata hanya perempuan murahan yang memanfaatkan Erwin. Lebih parahnya lagi, Bu Lastri yang selama ini membanggakan calon menantunya sekarang jadi bahan ejekan para tetangga. Hari itu, aku sengaja datang ke rumah Bu Lastri. Aku membawa sesuatu yang spesial, kejutan terakhir untuk mereka. Saat aku tiba, Bu Lastri langsung menatapku dengan penuh kebencian. "Kamu masih berani datang ke sini? Kamu sudah menghancurkan nama baik keluarga ini." Aku tertawa kecil. "Nama baik? Sejak kapan kalian punya nama baik, Bu? Justru saya membantu membuka mata semua orang tentang siapa kalian sebenarnya." Ririn, adik iparku, menatapku dengan tatapan penuh kebencian. "Kak Naila, kamu keterlaluan. Kak Erwin sudah cukup hancur. Kenapa kamu tega melakukan semua ini?" Aku mendekat ke arahnya, menatap matanya tajam. "Tega? Kalian pikir aku tega selama ini diperlakukan seperti pembantu di rumah ini?
Kalian pikir aku tidak sakit hati saat kalian lebih membela pelakor daripada aku? Bu Lastri berdiri, wajahnya merah padam. Kalau bukan karena kamu, keluarga ini masih baik-baik saja. Kamu wanita tidak tahu diri. Aku tersenyum sinis. Oh, saya justru sangat tahu diri, Bu. Makanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Ririn. Karena perlakuan kalian yang menjijikan selama ini, saya belajar bagaimana caranya membalas dengan cara yang lebih kejam. Aku melemparkan sebuah amplop di meja. Bu Lastri mengambilnya dengan ragu, lalu membukanya. Saat membaca isi amplop itu, wajahnya langsung pucat pasi. Ini apa? Suaranya bergetar. Aku menyilangkan tangan di dada. Itu surat perintah pengosongan rumah ini. Mulai besok, rumah ini bukan milik kalian lagi. Ririn merebut surat itu dari tangan ibunya, membacanya dengan mata melebar. Kak Naila, ini nggak mungkin. Rumah ini peninggalan ayah. Aku tersenyum dingin. Peninggalan ayah? Iya, tapi sayang sekali, ayah kalian dulu pernah berhutang ke keluargaku. Dan saat dia meninggal, hutang itu diwariskan. Aku sudah membelinya melalui lelang ban. Sekarang rumah ini adalah milikku. Bu Lastri jatuh terduduk di kursi. Wajahnya penuh ketakutan dan kesedihan. Tidak, ini rumahku. Aku mendekatinya perlahan. Dulu ibu yang mengusir saya dari rumah ini. Ingat? Sekarang giliran saya. Air mata Bu Lastri mengalir deras. Ririn masih berusaha melawan. Kami tidak akan pergi. Kak Naila, tolong jangan lakukan ini. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Dulu aku juga memohon agar kalian tidak memperlakukan aku dengan buruk. Tapi kalian tetap melakukannya. Jadi sekarang, silakan rasakan bagaimana rasanya diusir dari rumah sendiri. Aku berbalik, melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Dari belakang, aku bisa mendengar suara tangisan mereka yang pecah. Aku tidak peduli. Ini adalah bayaran untuk semua luka yang mereka berikan kepadaku. Aku sudah menghabisi Erwin, Ayu, dan sekarang Bu Lastri serta Ririn. Permainanku hampir selesai. Kini, aku hanya tinggal menyiapkan langkah terakhir untuk mengakhiri semuanya dengan sempurna. Hari itu akhirnya tiba. Aku berdiri di depan rumah yang dulu pernah kutinggali bersama Erwin. Kini rumah itu kosong, sepi, dan dalam beberapa hari ke depan akan resmi dijual. Aku tersenyum tipis. Segala rencana yang kususun akhirnya berbuah manis. Erwin, Ayu, Bu Lastri, dan Ririn, semua telah menerima karmanya. Setelah mereka diusir dari rumah, hidup mereka benar-benar hancur. Bu Lastri dan Ririn terpaksa tinggal di kontrakan kecil di pinggiran kota. Semua kenalan dan tetangga yang dulu mereka banggakan menjauhi mereka setelah tahu betapa kejinya mereka memperlakukan menantu sendiri. Mereka yang selalu memandangku rendah kini harus merasakan hidup dalam kehinaan. Sementara Erwin, lelaki yang pernah kuberi cinta dan kesetiaan kini menjadi pria yang kehilangan segalanya. Setelah dikhianati Ayu, dia mencoba kembali ke pekerjaannya, tetapi reputasinya sudah hancur. Perusahaan tempatnya bekerja menolak menerimanya kembali karena skandalnya yang memalukan. Sekarang dia bekerja serabutan, jauh dari kehidupan nyaman yang dulu dinikmatinya. Ayu, hidupnya lebih mengenaskan. Setelah dipermalukan di depan umum dan kehilangan semua keuntungan yang dia dapat dari Erwin, dia mencoba mencari pria kaya lain yang bisa dimanfaatkan. Sayangnya, reputasinya sudah terlanjur busuk. Tidak ada yang mau mendekatinya. Aku mendapat kabar bahwa dia akhirnya kembali ke kampung halamannya dalam keadaan miskin dan penuh kehinaan. Aku duduk di sebuah kafe, menikmati secangkir kopi hangat sambil membaca berita tentang pelelangan rumah Erwin. Aku tersenyum puas. Tiba-tiba, suara familiar memanggilku. Naila. Aku menoleh. Erwin berdiri di hadapanku, wajahnya kusut dan penuh kelelahan. Matanya sayu, jelas menyesali segala yang telah terjadi. Kenapa kau datang ke sini? Tanyaku tanpa ekspresi. Dia menarik napas panjang, lalu duduk di kursi di depanku. Aku ingin meminta maaf. Aku menyesal,
Naila, aku bodoh. Aku telah menghancurkan segalanya. Aku tahu aku tak pantas memohon, tapi bisakah kau memberiku kesempatan? Aku menatapnya lama. Dulu, mungkin aku akan menangis melihatnya seperti ini. Dulu, mungkin aku masih punya belas kasihan untuknya. Tapi sekarang, tidak. Aku menyandarkan tubuhku, tersenyum tipis. Kesempatan? Untuk apa? Untuk kau hancurkan lagi? Tidak, Erwin. Aku sudah selesai denganmu. Matanya berkaca-kaca. Naila, aku benar-benar menyesal. Aku meletakkan cangkir kopiku, lalu berdiri. Penyesalan datang terlambat, Erwin. Dan aku bukan wanita bodoh yang akan jatuh ke dalam perangkap yang sama 2 kali. Aku meraih tasku, bersiap pergi. Sebelum aku berjalan menjauhinya, aku menatapnya untuk terakhir kali. Selamat menikmati kehancuranmu, Erwin. Kau telah kehilangan sesuatu yang tak akan pernah bisa kau dapatkan lagi. Tanpa menoleh lagi, aku melangkah pergi dengan penuh kemenangan. Aku menang. Aku tidak hanya membalas dendam, tetapi juga membuktikan bahwa aku jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Kini, aku bisa menjalani hidupku dengan tenang, tanpa bayang-bayang orang-orang yang pernah menyakitiku.